termasuk juga kita temukan hal yang secara umum bisa disimpulkan ternyata sebagian yang membuat kita juga agak kaget, anak-anak muda ternyata meskipun mereka begitu bagian yang tak terpisahkan dari dunia yang plural ini, dan interaksi mereka paling tidak secara digital punya akses yang lebih luas, ternyata anak-anak muda itu dilihat dari hasil survei menunjukkan dukungan pada negara Islam lumayan tinggi, menolak teman non Muslim menjadi ketua OSIS, bersedia untuk melakukan penolakan apabila non Muslim menjadi kepala dinas, apabila juga mendukung apabila berjuang untuk mendirikan khilafah, mendukung perjuangan Muslim Filipina untuk menegakkan negara Islam di Filipina. Ini beberapa contoh dan itu kita temukan, termasuk juga menolak kalau umat lain menyelenggarakan ibadah di lingkungan tetangganya, atau terlebih kalau mendirikan sekolah berbasis agama yang tidak seagama, itu lumayan kuat. Nah, seolah-olah ini data survei maupun data kualitatif ini mengagetkan, seolah-olah apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama gitu ya sepanjang sejarahnya, dan itu menjadi misi Kementerian Agama, antara lain pembangunan kerukunan umat beragama, ya, mengintegrasikan keislaman dalam keindonesiaan, seolah-olah masih jadi persoalan, padahal sudah berlangsung sejak 1946 misalnya. Itu jadi pertanyaan, dan begitu juga berbagai lembaga, ada pendidikan Pancasila sampai ada institusi namanya BPIP, itu ditambah lagi usaha-usaha yang lebih baru, misalnya ada BNPT, ada kebijakan moderasi beragama, di mana Kementerian Agama menjadi kementerian yang bertanggung jawab secara politik dan secara operasional soal penguatan moderasi beragama. Itu menjadi seolah-olah itu masih menjadi persoalan. Dan kita menemukan dari analisis survei, ketika ditanyakan sebetulnya apa yang berkontribusi untuk membuat sebagian orang toleran, mayoritas tetap toleran, tapi mengapa sebagian tidak toleran? Itu kita menemukan bahwa faktor pengalaman berinteraksi dengan masyarakat yang beragam dari berbagai latar belakang itu menjadi penting. Anak-anak muda yang punya pengalaman sekolah di SLTA yang plural itu cenderung memiliki sikap penerimaan pada perbedaan yang lebih baik gitu. Begitu juga kita menemukan, dan ini bertentangan dengan klaim Kementerian Agama selama ini, bahwa madrasah itu lebih baik, lebih toleran daripada SMA. Itu kita tidak temukan dari survei ini data yang memperkuat klaim itu, baik data yang datang dari survei maupun studi-studi kualitatif. Biasanya kita sebelum melakukan
pengembangan kapasitas, kita ada baseline studies juga, dan itu kita tidak temukan. Begitu kita juga studi tentang perguruan tinggi, kita juga menemukan bahwa perguruan tinggi umum seperti ya UNJ katakanlah, atau UPI atau UI atau ITB itu memiliki sumbangan lebih besar dalam penumbuhan sikap penerimaan pada perbedaan dibanding institusi-institusi yang homogen seperti UIN Jakarta ini. Jadi UIN Jakarta walaupun ada Harun Nasution, gitu, ada Kak Fahri ya, dengan sejumlah orang yang sebenarnya secara teologis mungkin sangat kuat gitu, melandasi ide-ide pembaruan, tapi karena institusinya ini homogen, berdasar temuan tidak lebih baik daripada universitas yang memang secara sosial diverse. Ini juga, tapi juga tidak jaminan mereka yang ada di Universitas Indonesia itu berarti lebih baik dari sisi civic attitude ya. Kalau yang bersangkutan itu hanya mengelompok saja di lembaga dakwah, misalnya di LDK atau di kelompok masjid. Jadi malah cenderung kalau mereka yang mengelompok di masjid atau di lembaga dakwah itu justru yang data yang kita temukan mereka mereka dukungan pada Islamisme pada juga kuat, termasuk juga percaya pada hoax ya, itu lebih tinggi juga. Jadi hal-hal seperti ini, misalnya dukungan atau penolakan pada vaksinasi itu lebih kuat dari kelompok-kelompok yang bergaul secara homogen. Nah ini data-data kita menemukan seperti itu. Selain itu pengalaman diversity, kemudian juga semakin banyak menggali pengetahuan agama dari sumber-sumber internet, ya itu semakin juga cenderung punya pandangan yang konservatif, yang akibatnya juga melahirkan sikap intoleran. Untuk sebagian ada cenderung yang Islamis, mengidealisasikan negara khilafah misalnya. Itu kita temukan dari survei, termasuk survei media sosial, kita menemukan seperti itu. Tetapi yang tidak lupa juga saya akan sampaikan, ada juga faktor deprivasi relatif, perasaan bahwa dirinya itu tidak diberi kesempatan untuk mengalami mobilitas sosial secara ekonomi, dan non muslim itu lebih memiliki kesempatan untuk mobilitas dibanding kaum muslim. Jadi merasa ditinggalkan, perasaan didiskriminasi juga itu menjadi faktor yang penting. Nah ini adalah faktor-faktor yang dulu waktu ada 3 kerukunan antar beragama gitu, konsep 3 kerukunan antar beragama itu tidak ada data-data seperti ini. Data moderasi beragama juga saya tidak tahu apakah mempertimbangkan data-data seperti ini. Mungkin itu yang perlu dikaji. Nah, saya ingin menegaskan karena kita sudah punya data, walaupun mungkin kita diskusikan soal metodologinya ya. Nanti ini metodologinya kita diskusikan. Tapi saya kok berkeyakinan konsep apapun namanya, moderasi beragama atau kerukunan antar umat beragama atau dialog antar umat beragama, sejauh tidak mempertimbangkan bahwa tidak berbasiskan pada data empiris yang ditemukan bahwa untuk toleransi itu akan lebih hidup, akan lebih berkembang pada saat ada fakta sosial di kampus yang diverse, terus ada pengalaman untuk berinteraksi, berdialog dengan teman-teman yang berbeda, kemudian juga kemampuan berpikir kritis agar bisa menangkal hoax dan lain-lain, itu tidak dikembang. Kalau itu tidak dikembangkan, di samping juga perasaan deprivasi relatif secara ekonomi ini diabaikan,
deprivasi relatif itu kan mengasumsikan pola pembangunan yang lebih transparan, yang lebih yang lebih partisipatif, supaya yang tadinya ini seolah-olah Muslim tidak diuntungkan atau umat Islam tidak diuntungkan, ada data-data yang bisa ditunjukkan bahwa sebetulnya pemerintah sudah mengadres semua warga negara, tidak hanya Muslim tapi juga non Muslim, yang Muslim, yang non Muslim mendapatkan perlakuan yang proporsional. Nah, kalau tidak ada diskusi yang menyertakan semua pihak yang merasa tidak diuntungkan secara publik, bisa jadi deprivasi relatif itu menjadi terus menyebar tanpa ada diskusi yang lebih berdasar data.